Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Baik, Ibu Ati, terima kasih untuk kesediaannya pada pagi hari ini. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu apa yang akan saya lakukan. Jadi pada tugas di Juru Penggerak kali ini kami ditugaskan untuk mengobservasi rekan sejawat. Jadi Ibu akan saya observasi, namun terlebih dahulu saya jelaskan ada 3 tahapan nanti yang akan kita lewati Ibu. Yang pertama, percakapan pra observasi, lalu yang kedua saat observasi nanti di kelas saya akan melihat Ibu, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi setelah itu nanti kita akan bercakap lagi. Nah, untuk tahapan di pasca pra observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Materi apa yang akan Ibu bawakan di pembelajaran yang akan saya observasi nanti? Materi yaitu Tentang membaca. Apa yang membaca dongeng. Membaca dongeng, baik. Membaca. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu pertama, dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng. Siswa mampu Membaca dongeng. ada lagi Bu tujuannya? Terus yang kedua, dengan mengamati gambar, Ya. siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun. Baik. 2 saja Ibu tujuannya. Ya. Ini ada area pengembangan yang hendak dicapai. Saya jelaskan sedikit, maksudnya dari pembelajaran Ibu, area-area apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Yang hendak dicapai, yang pertama kognitif. Bidang kognitif. Ya, bidang kognitif Apa itu? yang mengaitkan isi dongeng. Mengaitkan si dongeng. Baik, yang kedua afektif, ya, saling menghargai. saling menghargai. Sikap ini ya. Ya. Yang ketiga psikomotor. Nah, psikomotor. Baik. Membaca dongeng. Membaca dongeng. Ya. Nah, kemudian strategi yang Ibu persiapkan apa untuk pengembangan ini? Yang strategi yang saya persiapkan, yang pertama itu membaca bergantian. Itu maksudnya bagaimana itu membaca bergantian? Maksudnya dua orang ke depan membaca, terus yang keduanya lagi itu sama. Itu misalnya membaca dongeng. Lihat tikus dan kucing deh. Iya. Yang ada lagi? Strateginya itu saja ya. Mengamati gambar. Ada mengamati gambar. Yang kedua adalah mengamati gambar. Mengamati gambar. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Nah, kali ini Ibu mau tanya, sudah siap belajar? Ya. Kalau sudah siap belajar, sebelum belajar kita apa dulu? Berdoa. Nah, berdoa. Coba ketua kelasnya maju ke depan, berdoa dulu. Ayo. Angka 113. Coba. Sudah dapat?
yaitu kebersamaan di tempat bermain. Coba, siapa yang bisa membaca? Saya. Satu-satu, ganti-gantian. Ayo. Ya, dari Rian dulu. Baca di bawahnya. Pakai buku itu deh. Ya, setiap siswa memiliki teman. Sambung. Berdiri membacanya. Ayo. Setiap memiliki teman di sekolah dan di rumah. Nah, Sisi memiliki teman. Sambung. Baris ketiga. Ya. Diperhatikan teman yang membaca. Ayo. Mereka dikasih bawah itu deh. Ya, mereka kasih pelajarannya mereka. Mulai mereka. Coba. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah ini. Di sekolah di rumah sini dan teman-teman yang main di lingkungan. Di sekolah mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah Siti dan teman-temannya mereka bermain di lingkungan rumah, halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Bermain di mereka bermain apa? Coba bisa ditebak. Sekarang perempuan lagi. Nah, siapa yang jadi tikus? Oke. Ya. Lihat sini dulu. Siapa yang ada tulisan tikus tapi dia yang membaca. Ya. Mulai dari atas dulu. Bisa kucing dan tikus. Nah, coba sama-sama bacanya kata ibu Pak. Salah kucing dan tikus bersahabat, kemana saja kucing pergi, tikus kemana. Pada suatu hari tikus berkata kepada kucing. Siapa sudah yang jadi tikus? Ayo, baca sudah. Tikus, hai kucing. Kucing, ada apa? Tikus bermain di tempat temannya. Jadi kasihan kucing menunggu di bawah lama sekali sudah parah lihat kucing tikus asik-asik makan di asap. Jadi itu contoh untuk kita sebagai manusia jangan begitu. Kalau ada teman diingat juga kita sama-sama pergi ingat teman-teman. Jangan lupa teman saudara, teman lama atau teman lain, lupa teman yang kita ajak pergi sama-sama. Tidak boleh begitu. Harus kalau ada teman, ada teman itu salah dulu saya panggil dia. Terus saya dapat makanan, ada teman itu tadi itu saya tunggu, saya bagi dulu makanan itu saya kasih juga teman itu sama. Jadi kalau kayak ini tidak boleh begitu. Jadi ini tikus kucing karena dia suka lapar juga. Dia tikus jatuh kekenyangan. Dia tidak tahu nggak boleh. Temannya tadi ini dia makan juga, dia lapar. Tikus bilang jangan
Tiga nomor saja. Ayo langsung dijawab ya. Kau ya, dulu sudah. Ayo. Ya, buka dulu topinya. Supaya kalian bisa juga lihat di sini, bisa juga lihat di papan. Simpan di sini dulu topinya. Nah, ada juga di buku deh. Kalau mau lihat di buku bisa juga lihat. Ya, nulis sudah. Ya. Ya. Itu. Ini juga ini ada ini juga. Baik aja ini. Ini bisa dilihat di sini juga. Putri, tak usah melamun deh, menulis sudah, ayo, tulis. Kamu mulai ya, pokoknya mbak. Sampai duluan habis, bunga lihat. Aduh, baru itu kau deh. Cepat-cepat, ayo. Temannya sudah nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Ibu Ati. Ya, saya panggilnya Ibu Ati karena akrabnya seperti itu ya Bu. Nama lengkapnya Ibu Nur Hidayati. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik. Ibu puasa hari ini? Ya, puasa. Ya, baik. Nah, Ibu, ini kelanjutan dari tugas yang diberikan kepada saya dan saya sudah jelaskan kepada Ibu yang itu bahwa ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Nah, kita sudah melewati tahapan pra-observasi. Nah, di pra-observasi kemarin sudah ada diskusi kita dan sudah lanjut setelah pra-observasi dan saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu yaitu kelas 2 pada tanggal 6 Maret yang lalu. Nah, di observasi saya itu ada beberapa catatan. Catatan yang pertama Ibu, saya catat di lembar observasi saya, pengembangan area-area pengembangan itu Ibu sudah laksanakan seperti membaca dongeng ya saat itu, cerita di buku secara bergantian, itu sudah baik. Nah, dan untuk penilaian sikap kita harapkan dari tujuan pembelajaran Ibu ada harapan di situ. Salah satunya juga saling menghargai ya. Ketika ada teman yang maju, teman lain menghargai dengan mendengarkan. Nah, saya melihat itu sangat baik dan Ibu sangat antusias bahkan sampai membacakan
ikut memperjelas dongeng yang dibacakan, saya ceritakan. Nah, catatan saya sedikit, mohon maaf Bu, saya melihat beberapa murid itu belum mendapat kesempatan untuk maju. Apakah memang strategi Ibu atau apa Bu? Bagaimana? Bisa diceritakan? Saya kasih maju orang itu karena belum bisa membaca. Oh begitu. Ya, belum bisa membaca. Masih setengah mati. Setengah mati. Sedangkan gereja itu masih lama. Misalnya kalau KE deh dibaca apa? Masih kayak pikir-pikir dulu. Bahwa kalau misalnya ditanya ini huruf apa deh, huruf apa? Masih setengah mati Pak. Oh, seperti itu. Ya. Jadi saya menambahkan sini. Kemudian, oke, terima kasih Bu. Berarti hanya yang maju itu kan 2 kelompok Ya. atau 2 pasang. Ya. Itu yang Sudah bagus. lancar membaca. Sudah lancar Ya. membaca. Ya. Berarti yang lain masih Ada yang masih mengeja, ada yang sama sekali juga belum, ada yang masih mengeja, masih gitu, ada yang masih, ada yang belum sama sekali tahu membaca. Nah, jadi itu alasan atau yang Ibu sampaikan tadi kenapa saya melihat loh ternyata ada alasan tersendiri. Saya kira itu strategi. Baik, terima kasih. Berarti itu keadaan siswa Ibu, murid Ibu di kelas. Kemudian ada beberapa murid juga saya lihat temannya maju, asik juga mereka bicara, itu ada yang mengobrol, mengganggu. Itu bagaimana itu? Ya ada satu murid dia ada kelainan. Apa maksudnya? Itu dia kalau nggak dipuji-puji, dibujuk-bujuk dulu, dia nggak mau belajar. Harus ayo jago deh ini, kita angkat Pak. Karena dia itu ada sedikit kelainan. Oh, seperti itu. Jadi itu mengganggu atau tidak sebenarnya? Ibu melihat itu sebagai gangguan? Tidak ya. Ya karena dia kalau dipuji dia lagi lagi. Oh, berarti sudah mengetahui karakternya dan cara penanganannya. Ya. Ya. Nah, itu catatan sedikit ya. Kemudian kita pindah sedikit ya ke topik percakapan kita hari ini dan beberapa catatan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Kira-kira bisa ini kita gambarkan skala pembelajaran keberhasilan atau kepuasan Ibu dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan dengan pelaksanaan di kelas. Itu kita rentanglah dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa ini? Yang bisa ambil skala pembelajaran itu sama dengan 6. Sama dengan 6. Ya. 6 itu di tengah berarti. Ya. Kira-kira kenapa? Sambil skala 6 karena pertama masih banyak siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Masih siswa tadi itu ya? Ya. Oh, menulis juga Bu? Iya menulis Pak. Itu yang tadi. Ada lagi Bu? Terus yang kedua, banyak murid yang susah diatur. Susah diatur, Ya. aktif berarti? Iya. Banyak Tuh, Bu. selagi kita belajar, selagi menjelaskan, Ibu izin dulu, mau mana? Buang air dulu. Pergi buang air sekarang. Oh iya, betul-betul.
Terus yang ketiga, itu sudah tadi Pak yang 9, ada murid yang masih lambat memahami pelajaran. Itu yang tadi kalau tidak dibujuk, kalau disuruh menulis, ayo menulis dulu huruf B, ayo B, baru ditulis B. Ya, seperti itu. Kemudian apakah ada yang terlewatkan dari ini tadi belum sempat saya ajarkan topik ini, atau ada yang terlewatkan tadinya Misalnya, yang dari rencana ibu? kayaknya tidak ada. Ya, ya. Semua berarti? Ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang tadi punya di skala 6 berarti ada ketidakpuasan ibu atau ketercapaian dari harapan ibu, ya, karena ibu taruh di skala 6 tadi dengan alasan murid yang belum belajar membaca, murid yang mengganggu ya, yang keluar masuk aktif, ada juga murid yang masih sulit. Dia sulit belajar atau Sulit belajar. sulit belajar, berbeda dengan teman-teman lain berarti. Beda dengan iya. Kira-kira ibu pernah tahu kenapa anak ini seperti ini? Kalau itu sih kurang tahu Pak. Kalau dia bawaan. Oh, ibu pernah tanya dengan guru sebelumnya atau guru-guru lain yang tahu tentang itu anak? Oh iya, pernah saya tanya sama gurunya yang kelas 1, dan iya memang ini anak ada kelainan. Apakah itu disadari orang tuanya sebagai suatu kelainan? Sudah kita orang tuanya, tapi dia bilang, minta maaf Bu, anak saya memang begini. Sudah diobat, tidak juga, berobat, masih juga begini. Berarti itu di luar kapasitas ibu yang karena sudah orang tua juga sudah berusaha, sudah tahu Ya, dan dia sudah kasih informasi kan gitu. Jadi kita sejak bagaimana cara ibu supaya anakku bisa belajar. baik. Nah, kita sekarang dengan ada permasalahan ini kita membuat rencana tindak lanjut Bu ya. Nah, di rencana tindak lanjut itu kita membantu murid-murid yang seperti Ibu bilang tadi, yang masih kurang, yang masih perlu bimbingan. Ya. Nah, untuk dari Ibu sendiri, apa yang tindak lanjut Ibu? Misalnya, yang pertama dulu lah, beberapa murid itu yang belum baca membaca, ini juga kelas 2 loh. Kan? PR bagi April ini sudah mulai kelas 3 malah tahun ini. Nah, apakah ada perasaan ibu, keterbebanan ibu untuk menindaklanjuti? Ya. Ada. Wah, luar biasa. Ibu kenapa harus ditindaklanjuti sih anak-anak? Ya. Kenapa tidak dibiarkan saja? Nanti juga dibilang kita tidak ada tanggung jawab. Oh, betul. Nah, sebagai guru berarti kita tanggung jawab, terbeban dengan murid-murid. Kasihan ya melihat begitu. Ya, kasihan. Oh, kasihan. Nah, apa boleh diceritakan? Saya tindak lanjutnya itu Pak, pertama saya ingin membimbing anak membaca dan menulis, itu yang Jadi terutama. melakukan bimbingan. Ya, Lakukan bimbingan. membaca dan menulis itu yang utama. Bentar Bu, kita akan lanjut ini ya, untuk rencana tindak lanjut ini untuk pengembangan diri ibu juga ya.
Kemudian ada untuk murid yang sulit belajar tadi, apakah butuh penanganan? Ya, Apa yang Ibu lakukan? kita membuat kesepakatan kelas. Oh, berarti ini untuk membuat kesepakatan kelas untuk yang murid yang aktif tadi keluar masuk gitu ya? Ya, Membuat kesepakatan. kelas. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan ini di kelas belum? Sudah. Oh sudah. Ya, Di kelas berapa lalu? kelas 3. Oh kelas Ibu sebelumnya. Ya, Di kelas sekarang ini belum berarti. belum. Nah, membuat kesepakatan kelas. Apa kira-kira harapan Ibu pertama tadi melakukan bimbingan membaca, apa harapan? Supaya mereka itu bisa lancar membaca dan menulis. Belajar membaca dan menulis. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, kira-kira apa harapannya jika? Ini kesepakatan kelas itu supaya bisa mereka disiplin bisa belajar. Baik. Berarti memang Ibu sudah punya itu baik Bu ya, sangat baik dengan didapati bahwa di kelas seperti itu dan harus ditindaklanjuti, jangan dibiarkan Bu ya. Nah, saya masih ada beberapa pertanyaan Bu ya, tolong dibantu untuk bagian dari pasca observasi saya. Nah, tadi kita akan mengembangkan itu belajar bimbingan ya, bimbingan membaca dan menulis. Ada 2 berarti Bu ya yang akan kita. Nah, untuk bagian membaca dan menulis ini Bu, apakah tujuan yang hendak dicapai seperti itu? Tujuannya agar anak itu mendapat bimbingan belajar dan menulis. Oh, berarti selama ini belum ada bimbingan rutin? Belum. Berarti tujuannya itu ya agar murid Mendapat bimbingan belajar, membaca dan menulis. ya, mendapat bimbingan. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari bimbingan yang Ibu lakukan? Maksudnya ketercapaian, sudah tercapai nih dari bimbingan, apa ukuran keberhasilan? Agar murid pertama itu agar murid dapat membaca dan menulis dengan lancar dan baik. Baik, membaca, menulis dan lancar. Berarti ada proses Bu ya? Ya. Apakah langsung lancar itu menjadi tujuan Ibu atau bisa saja dulu mengeja pelan-pelan? Mengeja di kecil. Atau Ibu kelompokkan, oh ini kelompok ini harus bisa mengeja, ini harus lancar membaca, seperti itu? Misalnya Pak dikelompokkan, misalnya yang lancar itu saja bisa saya suruh. Oh, terus. Nah, ini yang belum bisa ini, apakah rata ini belum bisa sama sekali huruf atau ada yang sudah bisa huruf? Ada. Yang kita mau bimbingin, yang Ibu mau bimbing tadi ini? Oh, yang saya bimbing itu yang sudah kenal huruf, cuma menurut siapa menyambungnya itu masih setengah mati. Kira-kira berapa orang tuh? Banyak. Hampir setengah. Murid Ibu kan jumlahnya kemarin yang itu 16 orang, sekitar 16 orang ya. Nanti ya 8 orang, 9 orang, sampai 10 orang nanti yang berarti ukuran keberhasilan tadi berbeda ya. Ada yang bisa, ada yang bisa mengeja, Ada yang sama sekali. bukan ukuran keberhasilannya dia harus, yang belum itu harus bisa mengeja dan membaca. Oh, berarti walaupun pelan ya, namanya juga proses.
Dan ada juga yang lancar ya harapannya. Membaca, menulis juga Bu. Wah, 2 kali. Membaca dulu Pak. Membaca saja dulu. Ya. Oh, berarti tidak apa-apa Bu, kita kalau itu punya, karena memang tadi topik kita itu di pembelajaran Ibu yang saya observasi kan membacanya, yang dicatat. Berarti membaca saja. Yang perlu Ibu permantap tadi pengembangan itu ya, Ya. pengembangan. Nah, apa sih pendukung yang Ibu butuhkan untuk bisa mencapainya? Ini harus apa yang Ibu butuhkan? Dukungan. Dukungan berarti pertama guru. Teman guru atau Ibu sendiri? Teman guru lah. Oh, Ibu butuh teman guru. Selanjutnya Bu ada lagi yang Yang kedua buku bacaan. Ya, Oh, buku seperti buku bacaan. dibaca. Kira-kira dapat di mana? Akhirnya itu teman guru, Ibu sudah punya bayang-bayang kira-kira teman yang bisa membaca nanti? Yang guru. Ya, ada atau semua guru Ibu libatkan? Ya, nanti deh. Nanti Yang Ibu. kita tahu Pak Jemi. Oke, siap Bu. Ya ini masalah saya juga sebenarnya di kelasnya, cuma berbeda. Ya kita saling membantu. Kemudian buku bacaan di mana nanti dapatkan Doang Pak dan perpustakaan. pustakanya? Iya bagus juga memanfaatkan Saya perpustakaan. tempat juga di perpustakaan. Baik. Kapan waktu untuk memulai rencananya? Nanti kalau sudah ke sekolah lagi, kalau ada jam kosong biasa kan, kalau ada kan misalnya hari ini tidak ada gurunya, kita masuk lagi biasa juga setiap hari Sabtu ada pengembangan diri, Jadi rencana. kita masuk ke perpustakaan juga. Oke, Sabtu. Ibu tidak mau tambah Dan waktu? pada saat pelajaran, pada saat jam belajar, Maksudnya? pembelajaran, pada saat pelajaran. Oh Ibu. Dan biasa kalau sebelum belajar kita itu Berarti. ada apa persepsi misalnya sebelum belajar kita baca dulu kita Berarti ada teman-teman yang bisa membantu juga. ya Sama-sama pelan-pelan. Oke, nanti Ibu atur waktu berarti sudah. Nah, nih aktivitas yang kedua pengembangan tadi yang mau kita tindak lanjut nih Bu, membuat kesepakatan kelas ya. ya Nah, membuat karena muridnya tidak disiplin tadi Bu ya. ya Betul-betul. untuk melatih anak disiplin. Nah, kira-kira Ibu apa itu kesepakatan kelas kalau yang Ibu pahami seperti apa tujuannya? Apa itu kesepakatan kelas? Persetujuan misalnya kalau misalnya Betul. Sepakat berarti setuju. setuju. Kalau misalnya sebelum belajar kita begini, tidak boleh begini, setuju. Kalau tidak setuju, ya kita rubah, kita cari lagi atau tidak. Kalau tidak setuju, tidak sah. Berarti Ibu memaksimalkan murid untuk yang Jangan begini. Misalnya, ya. Tujuannya Ibu apa? Kira-kira untuk membuat kesepakatan apa kira-kira tujuan yang hendak dicapai? tujuan yang dicapai itu untuk melatih anak disiplin saat belajar. Untuk melatih berarti kesepakatan kelas ini isinya itu ya tentang Disiplin. Kan biasa anak-anak Pak tuh kalau sudah bikin kesepakatan atau tujuan, jangan dulu bermain, kita ini masih belajar, jangan dulu keluar. Orang ingat Pak kalau
Jadi ada kesepakatan. rambu-rambu ini ya, sebagai rambu-rambu di kelas. Nah, ukuran keberhasilannya apa, Bu? Setelah ini ada kesempatan kelas nih. Kira-kira, Karena adanya kesepakatan. nah ya, ukuran keberhasilannya itu apa? Wah, ini berhasil kalau kelihatannya anaknya seperti apa? Kalau tadi kan membaca, oh ukuran keberhasilannya dia anak-anak itu sudah lancar membaca. Kalau kesempatan kelas apa ukuran? Kira-kira apa? Anak bisa apa? Sudah apa kalau sudah ada kesempatan kelas? Harapan ibu lah, anak itu sudah apa? Bisa ada perhatian belajar. Itu sudah. Tapi ini apa semua anak atau tidak? Tidak ya? Tidak ada. Ada perhatian, tapi hampir semua ya, Ya. begini Hubungan cuma Ada satu perhatian. doang. di pembelajaran kelas. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pendukung. Ya, pendukungnya Pak, yang pertama itu biasanya ditaruh ditulis di kartun, kertas kartun. Berarti Bu butuh media. Ya, Media berupa karton dan lain-lain itu ya. ya. Apalagi pendukung. Kedua itu kertas berwarna. Sama media semua berarti. Ada lagi? Ya, saya Itu saja. Berarti murid-murid mendukung enggak? mendukung. Berarti murid di kelas 3 ya bisa menjadi pendukung ibu. Kapan ini dilaksanakan? Waktunya kira-kira? Dia dilaksanakan setiap hari Senin setelah upacara bendera. Oh ibu, kan ini belum sekolah. Nanti kalau sudah ini kan baru rencana. Ya. Nanti ada waktu di hari Senin nanti Ya, setelah upacara kita. ya. Iya, mungkin hanya 2 dulu ya kalau saya melihat ibu pengembangan dengan hasil observasi saya bersama Ibu Nuridayanti di kelas 2. Nah, terkait dengan pengembangan diri ibu, ada tantangan atau masalah yang di kelasnya ibu. Nah, saat ini saya akan melakukan coaching terhadap ibu. Saya berikan ibu jawab saja beberapa pertanyaan dari saya ya, minta waktu lagi untuk kita coaching Bu ya. Nah, coaching itu Bu dimaksudkan itu ada 2, saya jelaskan sedikit, ada coach dan coachee. Nah, mungkin ibu pernah melihat atau teman lain juga melakukan hal yang sama ya. Di peran saya coach dan coachee kita itu adalah mitra, jadi tidak ada mentor. Nah, kalau mentor itu dia diajar, bukan ya. Jadi ibu relax saja. Ibu, jadi kita sebagai mitra itu sama, saling mendukung, saling melengkapi. Nah, tidak ada benar atau salah ibu, tidak ada benar atau salah. Jadi jalan saja. Nah, tujuan coaching kita hari ini ibu, agar masalah-masalah atau kendala yang ibu hadapi ini kita bisa selesaikan. Ya, jadi tujuan coaching kita itu hari ini adalah mendapatkan solusi atau mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi di kelas ya, atau mencari perbaikan yang seperti apa, jalan terbaik. Nah, kira-kira tentang bimbingan membaca dan menulis tadi ya, melakukan bimbingan dan membaca dan menulis di kelas. Ibu punya di kelas itu punya atau di lingkungan sekolah itu kira-kira punya
bantuan tidak untuk hal ini? Harus seperti apa? Udah pertama huruf-huruf. Huruf-huruf, ada lagi Terus yang kedua itu Pak buku bacaan. dan itu bisa dengan guru. Nah, saya melihat justru potensi ada di ibu seperti itu. Saya memperhatikan ibu sangat baik dalam membimbing. Kemarin saya perhatikan tuh ada murid yang kesulitan, ibu bisa mendampingi, ibu bisa menguasai kelas dengan baik, ibu bisa. Nah, itu sebenarnya bagi saya adalah aset yang ibu miliki, kemampuan yang ibu miliki. Jadi apakah ibu mau untuk mengembangkan, apakah ibu menyadari juga bahwa ini kemampuan yang bisa saya kembangkan? Bagaimana? Apakah ibu dengan kemampuan ibu, terus ada alat bantu, ada teman-teman, apakah itu ibu pikirkan mampu untuk menyelesaikan atau menuntaskan nantinya? Insya Allah ya bisa. Bisa. Seperti apa? Bisa ibu gambarkan? Nanti ini sudah saatnya saya membimbing anak. Bisa ibu gambarkan kira-kira bagaimana langkah-langkah ibu? Media ibu ambil kita. Iya, saya ambil media terus saya dari panggil anak-anak dulu, terus saya bilang ayo kita kan kita belajar dulu membaca dengan bapak ini atau dengan di huruf-huruf dulu. Ibu tanya yang ambil huruf ini gitu. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi setelah pengenalan huruf kan ada buku, kira-kira buku yang bagaimana ibu pakai nanti? Itu Pak, yang namanya buku cerita. Kenapa buku cerita? Itu kalau ada gambar-gambarnya, Dibaca gambar. dibuatkan gambar, orang kayak semangat. Baru nanti kalau sudah selesai dibaca, ditanya-tanya, ini gambar apa? Mereka sedang apa? Jadi orang kayak ada pikiran, iya Bu, ini orang sedang bermain. Nah, coba dibaca dulu dan kita baca. Oh, ya. Nah, ya, ibu sudah punya gambaran langkah-langkah dengan pendukung-pendukung yang tadi dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, begitu. Kira-kira apa lagi yang akan ibu lakukan? Apakah cukup nih di kelas saja saya atau ada rencana lain? Rencana yang lain belajar bermain Pak, biar kita itu ke perpustakaan. Oh ya, ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan apa yang harapan ibu di sana? Di sana lagi kita biasa kan di perpustakaan ada papan. Biasa ada disuruh menulis, ada disuruh membaca. Kalau misalnya coba kau sudah tahu huruf M, coba tulis dulu di papan. Yang lain saya yang masih ngejar Pak. Kalau dia tulis benar huruf ini, dia tulis benar. Kalau baru supaya yang lain bisa, oh yang begini huruf ini, huruf misalnya huruf M yang begini ditulisnya. Ya berarti modelnya ada dua nih, berarti rencana aslinya ibu ada dua metode ya di kelas tadi menggunakan huruf-huruf, menggunakan buku bacaan, setelah itu di perpustakaan. Nah, terkait tadi saya ada teman guru membantu itu, bagaimana ibu memberdayakan teman membantu? Kalau Pak
supaya dia bisa paham cara membaca cepat dan mengejar. Bapak kasih tahu dari begini, kalau dibacanya kasih begini huruf ini, ingat-ingat ini huruf ini, huruf dibaca kasih begini ke atau kalau sudah ke siapa bapak yang misalnya bapak saya itu bapak disuruh dulu pak bagaimana caranya bapak yang ajarkannya supaya orang paham. Oke, baik. Oke, jadi melibatkan juga teman guru, melibatkan ibu sendiri yang banyak juga terjun langsung. Nah, kemudian untuk membuat kesepakatan kelas, kita pindah lagi ya. Oh, tunggu. Tadi sudah waktu sudah ditentukan juga ya. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan membaca tadi? Kira-kira siapa yang malah? Ya, bertanggung jawab untuk melaksanakan. Ibu sendiri berarti. Ibu akan bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi tadi, yaitu pembimbingan. Ya, nanti banget. Ya, Ibu, kalau apakah bisa konsisten? Konsisten ini yang kita butuh. Apakah Ibu, saya sudah punya tujuan tadi sampai habis, nih tuntas nih anak, atau batas entah sampai saya sudah capek, saya entah bagaimana Ibu? Jadi Pak usahakan yang untuk membaca itu bisa ini aja. Kalau mau langsung itu ya dilihat dari anaknya juga. Ya, betul. Biar kita serius, kalau dia pikirannya juga mau pulang saya bermain mana juga mau bisa tercapai. Ya, jadi tapi Ibu komitmen nih, konsisten saya. Insya Allah ya, semangat. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya sebagai calon guru penggerak dengan teman sejawat dalam melakukan coaching maupun percakapan pasca observasi tadi. Jadi sudah beberapa hal yang bisa saya dengarkan dari Ibu, dari percakapan kita, dan mungkin Ibu juga sudah mendapatkan ini apa yang Ibu pasti sudah mendapatkan hal baru mungkin dari proses coaching ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi sedikit ya, mau dijawab mengalir saja. Ambil nafas dulu. Saya punya teknik loh Bu, namanya teknik stop. Jadi intinya di stop itu ambil nafas, merenung. Coba Ibu ambil nafas, buang. Ibu kok ada gelisah hati? Gelisah kayak tidak ya? Mau cepat-cepat selesai. Amin. Mungkin ada pikiran di rumah. Ya, dari sini dulu ya, tidak lama. Ambil nafas lagi. Ya, relax tadi Bu. Tidak ada benar atau salah ini. Ini hanya bagian kita belajar. Nah, tindak observasi ini dilakukan, jadi saya sebagai teman, bukan seperti penilai. Wah, nilainya kurang nih. Ini kurang, nggak boleh. Saya sebagai teman Ibu, jadi ketakutan kita supaya Ibu tidak takut. Oh Pak, cari kurangnya saya nanti. Jadi Ibu sudah gelisah duluan, ya, seperti saya sampaikan lalu. Nah, apa yang Ibu rasakan tadi pada saat di coaching atau proses coaching tadi? Yang saya rasakan ada rasa senang, ada rasa takut. Aduh, takut. Ya. Apalagi?
dengan begini juga saya ya maksudnya kesimpulan semangat. Ya, kita mau Dengan begini juga Pak, dengan begini kayaknya saya tuh ada lagi baru apa itu teman baru lah. Saya begini dengan begini kita bisa artinya ada dorongan. Berarti ibu senang karena hal baru. Berarti sebelumnya sudah pernah tuh sering diwawancarai, diminta berdiskusi. Oh, kalau diskusi dengan teman-teman ya. Tapi kalau begini ya barusan. Di coaching baru. Iya. Oke, senang ada hal baru. Apalagi itu yang bikin senang tadi? Hal baru ini Dari yang belum ditahu jadi tahu. mendapatkan hal baru itu pemahaman baru tentang dari yang tidak tahu jadi tahu ya. Ada pengalamannya. Selanjutnya ketakutan lah. Tadi ada takut. Apa sih yang ditakutkan? Takutnya tadi itu Pak kira itu banyak salah nanti tidak masuk akal. Banyak apanya yang banyak salah dan tidak masuk akal? Maksudnya tidak nyambung. Oh, takut jawaban ibu. Iya. Oh, Benar tidak nyambung. benar salah itu juga ya. Nah, baik, ibu senang dan juga takut. Ini pada saat berlangsung coaching takutnya itu. Iya. Kalau sekarang bagaimana di akhir coaching? Oh. Ini sudah mau akhir kita Sudah. tidak terlalu. Senang Pak. Senang. Ternyata baru Apa yang ibu dapatkan dari coaching? itu dapat pengalaman pribadi mengajar itu yang cara-cara bicara seperti Iya. dan Bapak tadi. Baik, terima kasih ibu. Saya juga kalau ditanya pengalaman apakah ini pengalaman baru sama bu, saya juga pengalaman baru. Teknik coaching ini juga baru didapatkan di guru penggerak, jadi harus diterapkan. Dan saya juga banyak belajar dari ibu, ibu punya potensi yang hebat sebagai guru di kelas 2, kelas bawah ya. Tidak mudah, tapi ibu itulah tadi kita sama-sama belajar dengan melihat video ibu, melihat langsung ibu mengajar. Ya mungkin ibu lucu, ibu yang merasa malu, tapi bagi saya pribadi, wah itu luar biasa, sangat menginspirasi, sangat. Nah kita juga punya kasus yang sama, cuma berbeda cara. Nantilah itu kita cara diskusi, kita bisa saling membantu ya, karena murid ibu, murid saya juga, murid kita semua ya. Baik, ada ibu yang tanyakan di akhir? Nah, tidak ya. Baik ibu, Ibu Nur Hidayanti, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih untuk kesediaan ibu dalam membantu saya. Saya sebagai observer di sini yang mendapat tugas melakukan observasi terhadap ibu, yang di dalamnya ada 3 tahapan, observasi dan observasi serta pasca observasi. Pun di dalam pasca observasi juga dilanjutkan dengan adanya coaching sedikit tentang apa yang ibu hadapi, kendala yang ibu hadapi. Nah jadi ibu saya bersedia ketika ibu memang ada kesulitan baik di kelas atau di luar kelas, saya bersedia untuk menjadi
teman ibu dalam coaching, saya pun bersedia. Ketika juga saya punya kendala dan ibu saya rasa mampu untuk membersamai saya dalam coaching, dan saya juga akan meminta bantuan ibu, bantu dok, ini ada kendala. Jadi seperti itu, kita teman, kita rekan sejawat yang saling harapan membantu. Kira-kira nih satu lagi, apa yang ibu mau masuk? Saya butuh masukan atau saran nih. Oh bapak mesti begini-begini, marah-marah coaching. Saya butuh umpan balik supaya saya belajar terus. Umpan baliknya Pak, Pak Jimmy coaching. Di Bapak waktu mengajar ya itu perhatikan anak saya. Bapak tegur saya, ibu kalau bisa ini dikasih begini, jangan dikasih begitu. Kasih apa maksudnya, anak belum siap dikasih anak dulu, dikasih dorongan dulu. Ibu perasaannya saya sampaikan begitu, jujur nih, apa perasaannya ketika saya menyampaikan itu? Bagus, Oh, ibu senang. Coba ternyata kalau kita ajar harus begini dulu. Kamar kecil? Ada, Ada, tapi yang pengelolanya tutup. ada kunci. Oh ada. Perpustakaan. Karena kita sumber air di dapur. Tidak, cuma yang penting ada air dalam ada, tidak ada. Sudah dikosongkan. Oh ya. Ya. Kemudian ada lagi saran kepada saya. Jadi, oh iya Bapak, selama jadi guru penggerak, memang kita di sini ya jadi tidak tahu bisa jadi tahu. Dan Bapak ada kemajuan dengan cara mengajarnya, ya bagus, meyakinkan, baru dengan ya begini. Tapi kalau mengajar di kelas kita harus dikasih kemajuan ya, khususnya di apa? Diamankan dulu. Ya memang bagus Pak. Kalau yang Itu cara apa itu ya, perhatiannya Bapak itu langsung melihat kita mengajar itu bagus. Oke, terima kasih. Kalau yang harus saya perbaiki sedikit itu ibu yang tidak senang ya pasti adalah maksudnya cara saya berbicara atau yang Tidak ada. Justru kita kalau dikasih begitu bagus, jadi ada dorongan itu bagus Pak. tapi secara pribadi terima kasih ibu. Saya mohon maaf juga, saya memang kadang menyelah begitu, mungkin tujuan memang baik tapi cara masih keliru, jadi saya mohon maaf. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga ibu untuk umpan balik yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi terus menjadi motivasi saya menarik lagi di guru penggerak ini, dan di akhir-akhir ini saya terus memohon bantuan ibu, jangan bosan-bosan, dan ibu rekan guru lain juga. Saya juga berterima kasih dukungannya